Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPI 5B, saat mendengar kata logical fallacy, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Umumnya, mahasiswa Indonesia akan bingung dengan istilah ini. Reaksi ini wajar. Kenapa? Karena memang logical fallacy itu nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita, atau minimal sekolah saya doang. Padahal dalam kehidupan sosial sehari-hari sering banget ketemuin untuk contoh logical fallacy. Cuman karena kita nggak tahu apa itu logical fallacy jadi kita nggak sadar bahwa yang ketemu itu adalah salah satu dari logical fallacy. Kata fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, berarti deception, atau yang kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti tipu muslihat. Terus kenapa sih dinamain dengan tipu muslihat? Hal ini karena logical fallacy merupakan sebuah argumen yang salah dalam buku mereka berpikir, namun mampu menipu orang yang mendengarnya atau sekomunikan. Padahal di dalam argumennya itu bisa jadi ada unsur-unsur atau beberapa karakteristik logical fallacy, tapi karena tidak tahu apa itu logical fallacy, jadi tidak sadar. Berikut saya akan memaparkan beberapa karakteristik logical fallacy, yaitu yang pertama adalah tidak terdapat hubungan real antara konklusi dan premisnya dalam sebuah argumen. Dan yang kedua adalah terdapat titik induksi yang cacat dalam argumennya. Dan yang ketiga adalah terdapat ambiguitas bahasa di dalam argumennya. Lalu yang keempat atau ciri terakhir dari logical fallacy adalah argumennya merupakan sebuah dugaan atau anggapan yang dimutlakkan kebenarannya, padahal belum ada bukti yang jelas atau konkret mengenai argumennya tersebut. Ini dugaan yang dimutlakkan kebenarannya. Jika kita masukkan dalam konteks bernegara, khususnya di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, khususnya Indonesia, maka logical fallacy ini adalah hal yang sangat krusial untuk dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena di sebuah negara demokrasi, segala hal dimulai dari hal-hal yang dianggap baik dan buruk, sampai sistem hukum yang diciptakan, sampai pada pemimpin yang dipilih, itu berasal daripada konsensus atau kesepakatan semua pihak. Bayangin aja orang-orang yang punya hak suara untuk memilih pemimpin, untuk memilih hukum-hukum, kemudian untuk memilih hal-hal yang baik dan buruk. Orang-orang ini tidak mengetahui logical fallacy itu apa, maka akan terjadi sebuah kecacatan dalam hukum dan menciptakan demokrasi yang kurang baik pada akhirnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa sesat pikir yang umum banget terjadi di kehidupan sosial sehari-hari kita. Sesat pikir yang pertama adalah argumentum ad populum. Sesat pikir ini terjadi manakala seorang individu menstandarisasi sebuah kebenaran atau provinsi pada standar ideal orang banyak dan menyingkirkan hal-hal yang substantif mengenai proposisi tersebut. Contohnya seperti ini. Ada sebuah proposisi yang mengatakan bahwa lu nggak cowok kalau lu ngerokok, karena memang banyak cowok yang ngerokok, tapi bukan berarti kalau lu nggak ngerokok lu nggak cowok, bro. Proposisi ini nggak substantif karena kenapa? Karena proposisi ini menyingkirkan nilai-nilai yang lebih mendasar dari ciri-ciri seorang cowok. Kalau lu mau jadi cowok, lu cukup punya kumis dan jenggot. Oke, kita masuk. Oke. Jenis sesat pikir yang kedua adalah argumentum ad hominem. Ad hominem merupakan jenis sesat pikir yang paling terjadi di kehidupan sosial sehari-hari kita. Argumen ini dikatakan sebagai sesat pikir karena argumen ini bukannya membalas argumen selawan, tapi malah menyerang karakteristik pribadi selawan. Sebagai contoh, ada orang miskin yang mengatakan bahwa menjadi kaya dan punya banyak harta tidak menjamin kebahagiaan kita. Lalu seseorang pun membalas dia dengan ngomong, tahu apa tentang menjadi kaya dan menjadi kaya dan punya harta, lu kan miskin. Alih-alih mendebat atau menanyakan dasar asumsi dari orang miskin tadi, seorang kaya tadi malah menyerang karakteristik pribadi orang miskin tersebut, bahwa dia itu orang miskin dan tidak tahu apa-apa tentang kekayaan. Padahal argumen yang disampaikan oleh orang miskin tadi belum tentu salah. Jadi argumen itu benar bahwa kekayaan dan harta bukan penentu dari kebahagiaan kita. Sesat pikir yang ketiga adalah
of fourth generation atau extinct generation. Sesat pikir ini terjadi manakala seseorang membuat argumen berdasar dari sampel peristiwa kecil dalam generalisasi yang besar atau luas. Sebagai contoh, ada seorang cewek yang baru pacaran 2 kali, tapi berakhir putus karena kedua cowoknya itu selingkuh. Orang tadi bermaki dengan mengatakan bahwa semua cowok sama aja. Macam ini tentunya tidak diterima karena membuat argumen hanya berdasarkan sebuah peristiwa kecil dan yang besar. Oke, sebagai yang terakhir, yaitu yang keempat, makan sebagai kesesatan ekuifikasi. Kesesatan ekuifikasi terjadi manakala seorang membandingkan satu hal dengan hal lain yang tidak sepadan. Dalam regulasi berlogika, ketika kita ingin membandingkan satu hal dengan hal lain, kita harus menggunakan rumus apple to apple. Tidak bisa kita gunakan apple to pineapple. Contoh dari kesesatan ekuifikasi adalah beberapa waktu lalu kita mendengar kata bahwa lebih baik mana memilih pemimpin muslim yang korupsi atau memilih pemimpin non muslim yang tidak korupsi. Argumen ini masuk dalam kesesatan ekuifikasi. Kenapa? Karena membandingkan satu hal dengan hal lain yang tidak apple to apple. Harusnya dalam regulasi berlogika, pertanyaan yang benar adalah kita bisa mempertanyakan lebih pilih mana, pemimpin muslim yang tidak korupsi atau memilih pemimpin non muslim yang tidak korupsi. Sekian yang saya sampaikan mengenai logical fallacy. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, dan tidak kesalahan itu datangnya dari setan, dan saya adalah korban. Wassalamualaikum.